Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi kita dalam Ramadan ceria. Nah, tetap masih semangat berpuasa kan anak-anak? Dan harus tetap bersemangat dalam berpuasa ya. Karena puasa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan. Maka itu di bulan Ramadan ini kita harus semangat dalam beribadah. Oke? Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 9 ya. Nanti akan Ibu terangkan secara rinci. Tapi anak-anak jangan sekalipun untuk berpaling dari channel ini. Karena apa? Karena nanti anak-anak salah paham dengan keterangan guru. Oke? Kita lanjut ya. Hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang yang ada pada diri kita itu apa saja? Coba kita lihat ya pada bagian atas kita. Di sini ada lubang mulut. Nah, kemudian 1 ya. Terus lubang hidung berarti 2, lubang telinga 3, yang keempat adalah lubang ketika kita buang air kecil, dan yang kelima adalah lubang ketika kita buang air besar. Nah itu berarti 5 lubang. Kalau kita memasukkan sesuatu di 5 lubang itu, di salah satunya 5 lubang atau semuanya, maka hal itu akan membatalkan puasa. Nah sekarang contoh, kita masukkan sesuatu di lubang mulut. Nah, ini kalau kita berkumur, hanya sekedar berkumur, itu tidak akan membatalkan ya. Apalagi berkumur ketika kita berwudu, itu kan hal yang sunat. Kalau kita berkumur, kemudian kita telan, lah itu baru membatalkan puasa. Kalau sekedar berkumur tanpa ditelan, tidak membatalkan puasa. Terus bagaimana Bu kalau dengan menelan ludah, apakah membatalkan puasa? Ayo, siapa yang tahu menelan ludah itu membatalkan puasa apa tidak? Menelan ludah itu bisa membatalkan puasa. Ayo, kalau ludah kita tercampur dengan es degan, nah itu bisa membatalkan puasa. Akan tapi kalau ludah kita murni belum tercampur dengan makanan apapun atau dengan minuman apapun, maka menelan ludah itu tidak akan membatalkan puasa. Nah, kalau misalkan kita berpuasa, kemudian kita lupa makan atau minum, karena lupa di tengah-tengah ketika kita makan atau minum, ingat, astagfirullahaladzim, aku kan puasa. Nah, ketika kamu ingat, langsung berhenti kamu. Jangan sampai menelan apapun di tenggorokan. Kalau kamu ingat di tengah-tengah, kemudian kamu lanjutkan, eman rek, ini kan es krim kesukaan saya, tinggal sedikit saja ada di sini tak telan pisan. Lah, itu kesengajaan itu yang membuat puasa kamu batal. Ya. Yang kedua, lubang hidung ya. Lubang hidung. Lah, ini bagi pecinta ngupil. Lah, siapa yang pecinta ngupil? Itu apakah membatalkan puasa? Nah, kita lihat dulu. Kalau ngupil hanya sekedar di lubang yang bawah, bagian bawah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di bagian sampai masuk ke bagian yang atas, lah itu yang baru membatalkan puasa. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya ketika kita intisyak, memasukkan air ke dalam hidung sampai ke dalam sini, kemudian kita merasakan panas. Nah itu adalah batas kedalamannya. Kalau kita memasukkan sesuatu di situ ketika kita dalam keadaan puasa, maka itu akan membatalkan puasa. Kemudian lubang yang ketiga adalah telinga. Telinga, kalau pakai kata embat, itu apakah membatalkan puasa? Kita lihat dulu. Batas telinga, kalau kita masukkan sesuatu yang tidak akan membatalkan puasa, yaitu selama jari kita masuk ke dalam telinga dan menyentuh kulit itu masih belum membatalkan puasa. Kan
ke dalamnya, sekiranya jari kita tidak bisa menyentuh kulit itu, lah itu namanya kedalamannya, tidak boleh dilakukan. Kalau kita melakukan seperti itu, maka puasa kita akan batal. Nah, kemudian untuk lubang yang keempat dan yang kelima, yaitu lubang ketika kita buang air kecil atau buang air besar, ya, berarti antara bubul atau kubul, maaf ya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu akan, jika dimasuki sesuatu maka akan batal. Seperti apa? Bersetubuh, itu otomatis sudah batal. Terus ini, ketika kita istinja itu apa sih? Istinja itu cebok, ya, cebok apa cebok sih? Kalau bahasanya Bu Farida sih cebok, cawi ya bahasa Jawanya. Nah, waktu cawi untuk perempuan, maaf ya, nah cukup dengan membasuh dengan membersihkan bagian tangan yang ini aja, jari-jari yang ini. Kalau jarinya agak kesini, agak diginikan atau agak ke dalam sedikit, lah itu bisa membatalkan puasa. Begitu juga ketika kita istinja waktu buang air besar, cukup dengan istinja dengan jari-jari yang ini aja, ya, nggak usah diginikan. Kalau sudah diginikan berarti bisa membatalkan puasa karena ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang dubur atau kubul. Nah, itu. Terus hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah tadi bersetubuh sudah, ya, masuk dalam kategori yang kedua. Terus muntah dengan disengaja. Lah, ini muntah dengan disengaja itu maksudnya apa? Kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, gunanya untuk apa? Agar muntah. Lah, itu muntah dengan disengaja itu batal, membatalkan puasa. Beda dengan muntah yang tidak disengaja. Kalau muntah tidak disengaja itu anak-anak seperti gini, kita muntah karena tidak disengaja. Nah, mulut kita yang setelah muntah itu ludahnya jangan langsung ditelan, ya. Karena apa? Karena muntah itu kan najis. Maka dari itu sebelum menelan ludah itu kita harus berkumur dulu untuk menghilangkan najis itu. Sampai kita keluarkan semua air bekas kumuran itu, kita keluarkan. Nah, setelah itu kita boleh menelan ludah, baru itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, ya. Dan kalau misalkan kita berkumur terus ternyata airnya ketelan, lah, karena tidak sengaja, ya tidak batal puasanya. Terus yang tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah wanita yang haid. Wanita yang haid itu batal untuk puasa, ya. Di tengah-tengah dia puasa kemudian keluar darah haid, maka puasanya akan batal dan diulangi, harus diqodoi pada hari yang lain setelah hari puasa, hari Ramadan. Begitu juga dengan wanita yang wiladah. Lah, kemarin sudah diterangkan Bu Farida, ya, wiladah itu apa? Wiladah adalah darah yang keluar ketika wanita itu melahirkan, atau meskipun bayinya itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan meninggal keguguran, tetap saja itu membatalkan puasa. Terus wanita yang dalam keadaan nifas itu juga membatalkan puasa. Nah, terus yang terakhir adalah orang yang murtad. Nah, murtad itu bagaimana? Murtad adalah yang keluar dari agama Islam, keluar dari keyakinan untuk mengimani rukun iman itu. Dia sudah tidak mengimani Allah, berarti dia murtad. Dia tidak percaya adanya malaikat, dia juga murtad. Dia tidak percaya dengan adanya kitab-kitabnya Allah, dengan adanya takdirnya Allah, atau dengan adanya hari kiamat, berarti dia sudah dihukumi orang yang murtad. Terus yang kesembilan adalah orang yang hilang akal. Nah, hilang akal ini ada kalanya orang gila. Kalau orang gila otomatis langsung puasanya batal, meskipun gilanya hanya 1 menit saja, kemudian dia sadar waktu guyon-guyonan gini nyantai, kemudian kumat gilanya, lah langsung puasanya batal. Ada juga yang orang hilang akal itu karena dia pingsan. Kalau pingsannya mulai dari pagi, kemudian dia sadar setelah
adzan maghrib. Bagaimana hukum puasanya? Mulai dari subuh sampai adzan maghrib, bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya dihukumi batal karena dia pingsan mulai dari adzan subuh sampai maghrib. Kecuali kalau di sela-sela itu dia mulai adzan subuh pingsan, kemudian waktu asar dia sudah sadar 1 menit saja kemudian pingsan lagi, bagaimana hukum puasanya? Maka puasanya dihukumi tidak batal. Nah, itulah ada 9 perkara yang bisa membatalkan puasa anak-anak. Karena sekarang anak-anak sudah tahu ya hal-hal yang membatalkan puasa, maka dari itu ayo kita hati-hati biar puasanya tetap berjalan terus, tidak ada yang batal. Semangat untuk berpuasa ya sayang. Oke, akhirnya semoga apa yang ibu sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak, dan akhirnya ila liqa fi amanillah, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.